Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fajar Saleh, mahasiswa akuntansi 5-2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan 3 bentuk tingkatan teori efisiensi pasar. Yang sebelumnya telah kita jelaskan apa itu teori efisiensi pasar. Baik, yang pertama itu ada tingkatan efisiensi pasar bentuk lemah. Kekurangannya itu berdasarkan uji run dan uji autokorelasi. Hal ini ditunjukkan oleh harga saham yang bersifat random. Oleh karena itu, investor tidak dapat menggunakan harga periode yang lalu untuk memprediksi harga saat ini, karena informasi masa lalu sudah terserap pada harga-harga saham pada periode yang lalu juga. Dalam keadaan seperti ini, seorang pemodal tidak dapat memperoleh tingkatan keuntungan yang lebih tinggi dari keadaan normal dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga di waktu yang lalu, atau perubahan harga saham yang sudah lalu tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan mendatang. Dan kelebihannya itu misalkan dalam sebuah kasus ada bentuk musiman atas kinerja harga satuan suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang akhir tahun dan kemudian turun pada awal tahun. Sesuai pada hipotesis pasar efisiensi bentuk lemah, pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Jadi mengantisipasi dengan lebih cepat kemungkinan penurunan harga pada awal tahun. Pedagang akan menjual saham yang dimilikinya sesegera mungkin untuk menghindari kerugian. Dan yang kedua itu ada tingkatan efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Kekurangannya menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal returns dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Dengan kata lain, analisis terhadap laporan keuangan tidak memberikan manfaat apa-apa. Itu kelemahan jika teori efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Dan untuk efisiensi pasar setengah kuat, secara informasi tidak dapat memperhatikan kecanggihan dari pelaku pasar di dalam menginterpretasikan dan menganalisis informasi lebih lanjut. Dengan pelaku pasar yang canggih akan menganalisis lebih dalam informasi yang diterima supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak dibodohi oleh pasar. Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar keputusan. Kelebihan dari pasar bentuk setengah kuat berlawanan dengan kekurangan pasar efisiensi bentuk lemah, di mana pasar bentuk setengah kuat ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan pengamatan secara seksama terhadap informasi publik yang tersedia di pasar, khususnya informasi akuntansi. Investor yang melakukan analisis dengan menggunakan data atau informasi akuntansi dan dari sumber lain untuk mengidentifikasi saham yang salah. Harga itu berarti investor tersebut melakukan analisis fundamental. Dan yang ketiga, tingkatan efisiensi pasar bentuk kuat. Yang kekurangannya itu pasar efisiensi bentuk kuat juga tidak memiliki kelemahan, karena semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi, itu tercermin menyatakan bahwa harga yang terjadi dalam keadaan baik. Jadi dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis dan informasi publik yang relevan. Kelebihannya itu efisiensi pasar dikatakan kuat karena investor menggunakan data yang lengkap, yaitu harga masa lalu, kemudian volume masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Semua informasi yang relevan tersedia tercermin dalam harga saham. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.